Michelle ini masih sempat-sempatnya lagi memasak air panas, terus menyiramkannya ke kemaluannya si Stephen. Michelle Blair adalah seorang ibu dari 4 anak yang ternyata Michelle Blair ini melakukan tindakan yang begitu brutal terhadap 2 anaknya ini, yang disiksa secara brutal, dibunuh, bahkan dimasukkan ke dalam freezer. So how this case can happen? Let's find the answer. Perlu diketahui bahwasanya Michelle Blair ini adalah seorang ibu yang berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah kota Detroit, Michigan, Amerika Serikat, yang tinggal di sebuah apartemen atau rumah sewa, dan dia tinggal bersama keempat anaknya. Artinya Michelle ini sudah tidak memiliki suami lagi. Jadi ya dia berjuang dengan sendiri membesarkan keempat anaknya. Artinya perempuan yang Wonder Woman banget lah Michelle Blair ini di lingkungannya ataupun di lingkungan kerabat dan keluarganya. Ternyata di balik kehidupannya yang begitu normal, di balik ketangguhannya yang begitu menghidupi keempat anak ini, ternyata Michelle Blair ini melakukan sesuatu yang begitu mengerikan terhadap 2 anaknya, yaitu tadi ternyata si Michelle ini melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan yang begitu brutal terhadap 2 anaknya. Yang pertama itu laki-laki yang bernama Stephen yang berusia 9 tahun, dan Stoney yang perempuan berusia 13 tahun. Lantas bagaimana sebenarnya awal kasus Michelle Blair ini dapat terungkap, dapat terbongkar? Awalnya itu Michelle Blair ini sebenarnya menunggak sewa rumah yang ditempatinya. Artinya Michelle Blair ini sudah beberapa bulan tidak bayar sewa rumah lah. Oleh karena itu 2 petugas penagih sewa rumah ini pun berniat memutuskan untuk mendatangi si Michelle ke rumahnya. Ya seperti biasa lah ya, kalau orang menunggak beberapa bulan, mungkin 1 bulan 2 bulan is okay, tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, mau nggak mau petugas penagih sewa rumah ini mendatangi si Michelle, dan dipastikan hari itu juga Michelle harus membayar. Kalau Michelle tidak membayar, maka Michelle diusir dari rumah tersebut. Jadi pada tahun 2015, tepatnya tanggal 21 Maret, 2 petugas datanglah ke rumah si Michelle Blair ini. Ketika 2 petugas tadi tiba di rumah Michelle, ternyata Michelle-nya udah nggak ada beserta keempat anaknya. Jadi semua orang tahu, sebelum kasus ini terbongkar, semua orang tahu bahwasanya Michelle itu tinggal beserta dengan 4 anaknya. Jadi ketika 2 petugas tadi sampai di rumah Michelle yang berniat untuk menagih sewa rumah, jadi Michelle sudah tidak ada di rumah beserta keempat anaknya. Nah, oleh karena keputusan dari pihak penyewa rumah bahwasanya kalau Michelle nggak ada di rumah atau Michelle tidak membayar pada hari ini juga, Michelle segera diusir atau barang-barangnya keluarkan aja dari rumahnya. Kira-kira seperti itulah pihak penyewa rumah ini memberikan informasi kepada 2 petugas penagih sewa rumah tersebut. Kemudian karena Michelle sudah nggak ada di rumah, ya udahlah 2 petugas tadi langsung memaksa membongkar masuk ke dalam dan mengeluarkan barang-barang Michelle Blair dari dalam rumahnya. Mereka mengeluarkan apa aja lah yang ada di dalam rumah, dikeluarkan. Intinya Michelle harus diusir hari ini karena dia tidak membayar tagihan rumah pada saat hari itu juga. Nah, pada saat kedua petugas itu mau mengeluarkan sebuah freezer, lemari pendingin yang berada di dalam ruang tamu di rumah Michelle, ternyata freezer tersebut begitu berat ya, begitu berat mereka mengangkat, nggak bisa seperti itu.
Jadi mereka curiga sebenarnya isi dari freezer si Michelle ini ada apa. Oleh karena itu ya kedua petugas tadi pun langsung membuka freezer tadi. Ya ternyata yang benar aja ya, mereka menemukan hal-hal yang begitu mengerikan. Mereka dikejutkan dengan penemuan 2 jasad anak remaja di dalam freezer yang ada di rumahnya Michelle Blair. Diperkirakan 2 jasad remaja ini ya itu tadi berusia 9 tahun, bahkan berusia sampai 10 tahun, tapi mereka tidak tahu usia pasti. Pastinya mereka menemukan 2 jasad remaja, yang satunya itu perempuan dari atas dilapisi dengan plastik, yang satu lagi laki-laki di bawahnya yang dibalut dengan selimut. Jadi mereka menemukan 2 jasad korban remaja tersebut di dalam freezer yang ada di rumah Michelle Blair. Oleh karena itu, 2 petugas tadi pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian tentunya, karena mau nggak mau mereka pun tidak mau dong jadi tersangka ya. Karena niat awal mereka datang ke situ kan mau menagih sewa rumah, tapi ya entah apa yang terjadi, ternyata menemukan fakta-fakta yang begitu mengerikan di rumah si Michelle ini. Oleh karena itu mereka langsung membuat laporan untuk menelpon pihak kepolisian untuk datang ke lokasi. Ya setelah ditelepon polisi, tentunya polisinya pun langsung datang ke lokasi, langsung sampai di lokasi. Biasalah ya, namanya negara maju ya, polisinya itu biasanya garcip ya. Lain cerita kalau di negara ini ya, you know lah what I mean. Nah polisinya nyampe lah ke lokasi itu. Tentunya polisi pun bertanya ya kepada kedua petugas ini, kalian ngapain di sini, kok bisa pula kalian ada di sini, kan gitu. Polisi pun bertanya, artinya yang punya rumah nggak ada, tiba-tiba kalian keluarkan pula barang-barangnya, seperti itu ya. Mereka pun menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah hanya berprofesi penagih sewa rumah tersebut. Konsekuensinya ya Michelle kan harus menepati janji, harus membayar pada saat hari itu. Kalau nggak bayar ya Michelle dikeluarkan. Nah itulah alasan mereka mengeluarkan barang-barang Michelle dari rumah itu. Nah itulah dijelaskan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian tentunya memahami hal seperti itu, tapi mereka pun juga ikut ke kantor polisi dan berikut kedua jasad yang ditemukan di dalam freezer tadi. Setelah itu tentunya jasad tersebut pun dilakukan otopsi, tapi sebelum melakukan otopsi ternyata butuh 3 hari untuk mencairkan jasad tadi ya, karena memang begitu beku di dalam freezer tadi. Jadi jasad kedua korban itu harus dicairkan selama 3 hari baru bisa diotopsi. Nah di samping itu kan pihak kepolisian juga sudah mencari sebenarnya keberadaan si Michelle Blair ini, karena kan ditemukan 2 jasad korban tadi di dalam rumah si Michelle Blair. Tentunya pihak kepolisian mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan kedua korban tersebut dan apa yang terjadi dengan Michelle Blair. Jadi pihak kepolisian langsung mencari Michelle Blair, ibu dari keempat anak tersebut. Tidak butuh waktu lama, 1, 2, 3 hari, polisi pun berhasil ya menangkap Michelle Blair. Michelle ketangkap di sebuah rumah kerabatnya ya, di kota itu juga dia ditangkap. Ketika ditangkap, Michelle mengakui perbuatannya, bahwasanya dia membunuh 2 dari anaknya. Karena pada saat ditangkap itu Michelle ditangkap beserta 2 anaknya. Artinya selama ini kan orang tahu bahwasanya si Michelle ini punya 4 anak. Jadi dia nggak bisa mengelak, atau mungkin dia memang mau jujur bahwasanya dia melakukan pembunuhan terhadap 2 anaknya. Jadi fix Michelle pada saat itu langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah itu tentunya ketika Michelle ditangkap dibawa ke kantor polisi ya, dilakukanlah interogasi terhadap Michelle Blair ini. Ya sebenarnya apa sih yang terjadi di rumahmu, dan kenapa ada 2 jasad korban yang berada di dalam freezer lagi? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kira-kira seperti itulah
pihak kepolisian pada saat interogasi. Jadi pihak kepolisian bertanya pada saat itu. Nah, Michelle menjawab dengan begitu lantang ya. Artinya Michelle ini ketika interogasi dengan polisi ini Michelle ini merasa tidak bersalah sama sekali. Bahkan dia kayak bengis sekali ya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari polisi ini, dan dia menjawab seperti, ya benar, saya membunuh kedua setan itu. Dia mengatakan membunuh kedua setan itu artinya membunuh kedua anaknya itu. Dia mengakui itu dan dinyatakan bahwasanya dia telah melakukan penyiksaan terhadap kedua anaknya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan penting sebenarnya dalam kasus Michelle ini kan, artinya sebenarnya apa alasan Michelle Blair hingga dia melakukan penyiksaan yang begitu brutal, membunuh dan memasukkannya ke dalam freezer? Apa alasan Michelle melakukan itu? Kan itu sebenarnya yang harus diketahui dalam kasus Michelle ini. Jadi tentunya pihak kepolisian pun bertanya pada saat interogasi, pihak kepolisian pun bertanya seperti itu. Jadi, kau ini Michelle, kenapalah kau melakukan hal yang begitu kejam, hal yang begitu brutal, kau siksa anak kau terus kau bunuh? Apa alasannya? Apa sih salah anak kau? Kira-kira gitulah polisi bertanya pada saat itu. Nah, kembali lagi Michelle menjawab dengan tidak merasa bersalah. Jadi Michelle pada saat itu menjawab seperti ini. Pada suatu momen, pada suatu hari, pada suatu waktu, tepatnya di tahun 2012, Michelle ini pulang dari pekerjaannya, pulang dari tempat kerja, pulang ke rumah. Nah, ketika dia masuk ke rumah, dia melihat anak bungsunya sedang melakukan aktivitas seksual dengan mainannya. Nah, itulah yang ini cerita si Michelle ketika ditanyai polisi. Jadi dia datang ke rumah menemukan bahwasanya anaknya yang paling bungsu melakukan hal-hal aneh, aktivitas seks dengan mainannya. Nah, tentunya dengan melihat tingkah atau kelakuan anaknya yang paling bungsu itu, Michelle pun bertanya kepada anaknya ini, "Nak, siapa yang ngajari kau melakukan hal aneh seperti ini?" Artinya, siapa yang ngajari kau melakukan aktivitas atau tindakan seksual seperti ini? Setelah kau pun masih kecil. Nah, kemudian entah kenapa anaknya paling bungsu ini mengatakan bahwasanya Stephen, abangnya yang laki-laki yang masih berumur 9 tahun lah yang mengajarinya. Itulah jawaban dari anaknya yang paling kecil ini ketika Michelle bertanya pada saat itu. Oleh karena itu Michelle pun di situ marah besar ya, marah, emosi. Jadi pada saat itu Stephen berada di kamar, Michelle langsung datang ke kamar Stephen tanpa kompromi, tanpa bertanya. Michelle pun langsung mencambuk Stephen ya, mencambuk pakai tali pinggang, mengikat lehernya, mencekik, hingga artinya di sini dia melakukan penyiksaan secara brutal hingga Stephen ini tergeletak seperti itu. Itulah yang dilakukan Michelle ketika dia mengetahui bahwasanya Stephen yang ngajari, yang memberitahu adiknya tadi melakukan hal-hal aneh, aktivitas seksual. Kemudian hal yang paling mengerikan yang dilakukan si Michelle Blair ini terhadap Stephen tadi ketika dia sudah tergeletak di lantai, terus Michelle ini masih sempat-sempatnya lagi memasak air panas, terus menyiramkannya ke kemaluannya si Stephen, anaknya yang masih berusia 9 tahun. Bayangkan aja, dia tega banget melakukan hal seperti itu. Air panas disiramkannya ke kemaluan anaknya Stephen. Jadi itu adalah penjelasan dari Michelle itu sendiri ya, penjelasan Michelle Blair ini, karena dia dengan lugas bercerita pada saat diinterogasi, dia tanpa merasa ada bersalah. Bahkan dia setiap kali menyebutkan kata setan terhadap kedua anaknya yang korban ini gitu. Jadi itu diceritakannya, dijelaskannya kepada pihak kepolisian pada saat diinterogasi. Seperti itulah dia melakukan tindakan penyiksaan yang begitu brutal, dan itulah alasannya kenapa dia menyiksa anaknya itu. Alasannya itu tadi, karena pelecehan seksual terhadap anaknya yang paling bungsu. Kemudian
ya pihak kepolisian pun kembali bertanya, ya artinya itu kan kejadian pada si Stephen, anaknya yang berusia 9 tahun tadi pada tahun 2012. Kemudian polisi bertanya, lantas untuk si Stony ini cewek, perempuan berusia 13 tahun. Nah, kenapa kamu melakukan kekerasan? Secara ini kan cewek, masa iya seorang ibu melakukan kekerasan terhadap seorang anak perempuannya? Jadi polisi pun bertanya, apa sebenarnya alasan misal melakukan kekerasan yang begitu brutal hingga mengakibatkan anaknya meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam freezer. Jadi misal kembali menjawab nih dengan begitu merasa tidak bersalah. Jadi dia menjawab, 9 bulan kemudian dari kejadiannya Stephen tadi, misal kembali melihat si Stony, anak cewek perempuan yang berumur 13 ini melakukan pelecehan seksual kepada anaknya yang paling bungsu. Nah, itulah alasannya lagi. Maka kejadian yang sama seperti yang dilakukannya terhadap Stephen dilakukannya juga lah terhadap si Stony, anak cewek perempuan yang masih berumur 13 tahun. Jadi dia menyiksa dengan cara membuat si Stony ini sampai kelaparan hingga pingsan, kemudian dipukulnya lagi, dicekinya, dicambuknya hingga dipastikan si Stony, anaknya yang cewek itu meninggal dan dimasukkan lagi ke dalam freezer. Makanya pada saat kedua petugas tadi kan, ketika mereka menemukan membuka freezer tadi, mereka membuka kan yang ditemukan di atas itu kan si cewek tadi. Terus setelah ditengok ke bawah ternyata ada lagi laki-laki yang dibalut dengan selimut. Si Stony tadi dilapisi dengan plastik. Jadi pada saat si Michelle menyiksa si Stephen ini begitu brutal kan, dipukul, diapain hingga disiram air panas tadi pada tahun 2012 tadi. Habis itu Michelle ini membalut Stephen ini dengan selimut kesayangan Stephen. Nah, itulah pengakuan si Michelle ini, baru dimasukkannya ke freezer itu. Memang agak lain siapa ini si Michelle ini, padahal dia ini seorang ibu dari 4 anaknya, bahkan dia single parent, artinya dia berjuang terhadap 4 anaknya ini, menyekolahkannya. Entah setan apa yang merasukinya, tiba-tiba ada niat untuk melakukan hal seperti itu terhadap anaknya ini. Jadi dari hasil interogasi itu dipastikan bahwa kejadian pertama itu terjadi pada tahun 2012, yaitu pertama kali terjadi pada saat dia pulang tadi, terjadi kepada Stephen yang masih berumur 9 tahun. Itu kejadiannya 2012. Jadi dipastikan Stephen ini meninggal di umur 9 tahun. Dan 9 bulan kemudian pada tahun 2013 kembali lagi terjadi pada anak ceweknya yang perempuan yang bernama Stony, yang dipastikan meninggal pada usia 13 tahun. Jadi begitulah alasan si Michelle dan cara membunuh kedua anaknya ini hingga dimasukkan ke dalam freezer tadi. Nah, di sini pihak kepolisian pun ada sedikit warning ya. Artinya alasan si Michelle ini tidak bisa dipercayai 100%. Kenapa tidak bisa dipercayai 100%? Karena yang pertama tidak bisa dibuktikan, itu yang pertama, karena nggak ada saksi, nggak ada juga CCTV, artinya tidak ada yang bisa membuktikan bahwasanya apakah benar anaknya itu melakukan pelecehan terhadap anaknya yang paling kecil itu hingga dia mau membunuh kedua anaknya itu. Jadi nggak bisa dipercayai. Jadi alasannya itu ya hanya Michelle sama Tuhan lah yang tahu ya. Itu alasan dia mau lakukan penyiksaan yang begitu brutal terus dia membunuh anaknya ini. Tapi di samping itu kan tadi ada 2 jasad tadi kan udah dilakukan otopsi tuh, setelah dicairkan 3 hari karena beku, dicairkan 3 hari baru diotopsi. Jadi hasil otopsinya itu bahwa benar anak ini meninggal karena siksaan, karena dipukul, dicekik atau apa segala macam. Itu sesuai dengan pengakuan si Michelle, artinya dia ya sesuai, dia mengakui perbuatannya itu. Hanya saja alasannya tadi tidak bisa diterima. Kenapa? Karena nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi alasannya itu ya
hanya Michelle sama Tuhan lah yang tahu alasannya ini dia melakukan kekejaman itu. Nah, oleh karena itu ya Michelle pun diserahkan lah ya ke pihak pengadilan, karena setelah diinterogasi dia mengakui, dia juga menjelaskan alasan-alasan kenapa dia membunuh anaknya ini, menyiksa anak ini hingga dia memasukkannya ke dalam freezer. Dia menjelaskan semua, artinya dia sudah terbukti membunuh kedua anaknya yang bernama Stephen yang berusia 9 tahun dan anaknya yang bernama Stony Brair, sebenarnya nama lengkapnya Stony Brair. Ini anak cewek yang berusia 13 tahun. Dan dia sudah terbukti membunuh kedua anaknya ini yang ditemukan 2015 di rumah sewanya tadi di dalam freezer. Kemudian ya diserahkanlah ke pihak pengadilan. Tapi itu perlu diketahui ya bahwasanya mereka itu kan kejadiannya pada tahun 2012 tuh sama Stephen, dan 2013 sama si Stony. Nah, di sini kan awalnya si Michelle Brair ini kan seorang ibu yang tinggal bersama dengan 4 anaknya. Nah, jadi cara si Michelle ini untuk menutupi supaya tidak ada kecurigaan nih, kan artinya kerabat-kerabat atau pihak sekolah, dia menyekolahkan anaknya ini, keempat anaknya ini tuh disekolahkannya. Oh, sebagus pokoknya diperjuangkannya lah walaupun dia sendiri. Nah, untuk menutupi kecurigaan dari pihak sekolah ataupun dari tetangga-tetangga, jadi Michelle ini membuat alasan-alasan. Salah satunya itu kalau untuk sekolah dia langsung keluarkan kedua anaknya itu dari sekolah, karena Stephen sama Stony kan udah di dalam freezer itu udah dibunuh dia. Jadi yang 2 lagi dikeluarkannya dari sekolah supaya tidak dipertanyakan yang 2 lagi kemana gitu. Jadi dikeluarkan dari sekolah dengan alasan homeschooling, ya disekolahkan di rumah. Seperti itulah alasan Michelle. Nah, kalau tetangga-tetangganya itu selalu menganggap bahwa Michelle ini tetap tinggal di rumah itu bersama keempat anaknya itu. Kalaupun ada tetangganya yang bertanya, tapi tetangga ya tahu sendiri ya, kalau negara-negara maju tetangga tidak begitu julid ya, beda sama di negara-negara ya you know lah what I mean ya. Kalau di negara-negara maju itu ya paling tanya sekali is okay, ya terserah lah, yang penting sekali tanya is okay gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi bahwasanya Michelle kan sudah diinterogasi, kemudian diserahkan ke pihak pengadilan. Nah, ini di pihak pengadilan nih pada tahun 2015 juga ini prosesnya pokoknya cepat, karena dia pun mengaku ya, dan tidak ada keterlibatan pihak-pihak yang lain. Dipastikan bahwasanya yang melakukan pembunuhan itu fix dengan dirinya sendiri dengan kebrutalan segala macam. Jadi pada tahun 2015 bulan Juni, Michelle Brair ini pun diadililah di pengadilan di kota Detroit itu. Kalau di pengadilan kan biasa itu hakim atau jaksa bertanya ya sama pelaku gitu. Jadi pada saat itu hakim nanya seperti ini. Jadi, ibu, apakah ibu ada penyesalan terhadap apa yang ibu lakukan terhadap 2 anak ibu? Kira-kira seperti itulah hakim bertanya pada saat itu kan. Terus Michelle ini dengan lantang yang memang Michelle ini agak lain ya, kayaknya ada psikonya nggak tahu juga. Jadi Michelle ini menjawab dengan lantang bahwa saya tidak pernah merasa bersalah melakukan pembunuhan terhadap 2 setan itu. Dia cenderung sering sekali mengatakan 2 setan itu. Bahkan kalau mereka hidup kembali, saya akan melakukan hal yang sama kepada kedua setan itu. Dia melakukan hal yang sama, melakukan penyiksaan yang sama, kebrutalan yang sama, dan membunuh mereka. Nah, itulah pernyataan yang begitu mengerikan juga pada saat di pengadilan yang diucapkan oleh Michelle Brair ini, yang ibu dari keempat anak tersebut. Oleh karena itu ya pihak pengadilan pun memberikan hukuman yang setimpal ya. Diberikan hukuman itu hukuman seumur hidup terhadap Michelle Brair, dan dipastikan tidak ada bebas bersyarat. Artinya kan biasanya kalau orang dihukum kan biasanya menjalani setengah hukuman atau lebih, itu nanti bebas bersyarat gitu.
Nah, ini dipastikan si Michelle ini tidak ada bebas bersyarat. Dia menjalani hukuman full di penjara, yaitu hukuman seumur hidup. Nah, itulah kasus Michelle Blair, seorang ibu dari 4 anak yang seperti kita ketahui bahwasanya layaknya seorang ibu itu adalah penyayang ya. Terlebih ibu ini ya, penyayang terhadap anak-anaknya, tapi kayaknya itu tidak berlaku sama si Michelle ini. Hanya perkara alasan yang seperti dijelaskannya kepada pihak kepolisian pada saat interogasi tadi, alasannya hanya karena perkara dia melihat anaknya yang paling bungsu melakukan hal-hal aneh dengan mainannya, terus dia membawa buta emosi hingga menyiksa anaknya yang bernama Stephen tadi. Terus begitu juga dengan putrinya Stoney. Artinya putrinya berusia 13 tahun. Masa iya seorang putri melakukan kekerasan terhadap putranya yang bungsu? Kan agak something wrong ya, agak tidak diterima akal sehat. Tapi itulah alasan-alasan yang disebutkan oleh Michelle Blair ini, seorang ibu yang sebenarnya bisa dikatakan menghidupi 4 anak orangnya, tapi endingnya justru dia membunuh 2 anaknya, dan dia membunuhnya dengan begitu kejam. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kasus ini terbongkar pada tahun 2015 itu tadi karena penemuan 2 jasad yang ditemukan oleh petugas penagih sewa rumah. Setelah terbongkar, tentunya diketahuilah kapan kejadian sebenarnya terjadi. Yang pertama itu kejadian tahun 2012 terhadap si Stephen, anak laki-laki berusia 9 tahun. Itu anaknya laki-laki berusia 9 tahun. 9 bulan kemudian terjadilah sama si Stoney 2013. Hal yang sama terjadi dan Stoney pun meninggal dan keduanya dimasukkan ke dalam freezer. Nah, itulah alur dari kasus yang begitu mengerikan, yang begitu mencekam, yang terbongkar pada tahun 2015. Seorang ibu yang memiliki 4 anak yang bernama Michelle Blair yang berusia 35 tahun ternyata melakukan tindakan yang begitu kejam terhadap 2 anaknya, yaitu Stephen dan Stoney, anak cewek perempuan. Nah, itulah alasan kenapa stories people always say that everything can happen ya. Artinya ya semua bisa terjadi. That's true, semua bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tapi yang saya maksud di sini, semua bisa terjadi ketika kita berada di posisi emosi, marah atau apapun itu, ya sebaiknya kita under control ya. Artinya kita kontrol supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti si Michelle Blair ini, ya bisa aja pada saat itu dia marah, emosi atau apa, tapi kan nggak kontrol terhadap emosi atau marah tadi, ya terakhirnya mengakibatkan hal-hal fatal. Finally ya anaknya meninggal seperti itu. Alright, this is the end. Itulah kisah Michelle Blair, seorang ibu dari 4 anak yang ternyata tega membekukan 2 anaknya di dalam freezer. So take care, stay tuned, see you next time, bye bye.